Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum bioteknologi. Pada kali ini akan dibahas proses pembuatan fermentasi roti. Tujuan praktikum: mengetahui pengaruh ragi roti yang mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae terhadap hasil fermentasi dalam pembuatan roti, dan untuk mengetahui waktu fermentasi roti. Landasan teori. Penerapan bioteknologi pada umumnya mencakup produksi sel atau biomasa dan perubahan atau reformasi kimia yang diinginkan. Misalnya saja pada pembuatan roti dengan melibatkan suatu organisme patogen seperti mikroorganisme. Salah satu bahan baku roti yang paling penting dalam proses pembuatan soft bread adalah ragi atau yeast. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Fungsi utama ragi adalah mengembangkan adonan. Pengembangan adonan terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida selama fermentasi. Gas ini kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang menyebabkan roti bisa mengembang. Tepung merupakan bahan baku utama roti. Untuk roti memerlukan pemuaian. Lebih baik digunakan tepung gandum karena beberapa jenis protein yang terdapat pada gandum jika dicampur dengan air akan menghasilkan glutein. Alat dan bahan: gelas kaca, alat pengaduk, timbangan, baskom, loyang, oven atau panci pengukus, tepung terigu, ragi instan, gula pasir, garam, air hangat, margarin, 2 butir kuning telur, susu bubuk, coklat atau selai sesuai selera. Adapun untuk komposisinya sebagai berikut. Prosedur kerja: campurkan semua bahan sesuai dengan komposisi yang sudah tertera. Uleni adonan atau campur adonan hingga adonan setengah kalis. Masukkan larutan ragi instan yang sebelumnya sudah dilarutkan dengan larutan air hangat sampai ragi terlihat aktif atau terdapat lapisan buih pada permukaan. Kemudian, uleni kembali adonan sampai kalis. Tutup adonan menggunakan kain bersih selama 30 menit. Setelah 30 menit, volume adonan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Keluarkan udara dengan mengempiskan adonan, lalu diuleni kembali. Bagi adonan menjadi 7-8 adonan bagian kecil. Lalu dibulatkan. Ambil adonan tersebut, kemudian pipihkan menggunakan gelas kaca, lalu diisi dengan coklat batang atau selai sesuai selera. Ulangi sampai adonan habis. Pindahkan adonan tersebut ke dalam loyang, lalu fermentasi kembali adonan roti tersebut selama 30 menit. Setelah 30 menit, volume adonan akan mengembang menjadi 2 kali lipat.
Adonan roti siap dipanggang atau bisa juga dikukus pada suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, roti diangkat dan roti siap untuk dinikmati. Berikut ini adalah hasil dari proses pembuatan fermentasi roti tersebut. Adonan roti dengan diberi ragi sebanyak 5 gram memiliki rasa yang manis, tekstur lembut, dan mengembang yang cukup baik. Adapun variabel dari percobaan tersebut sebagai berikut. Kesimpulan: berdasarkan hasil percobaan tersebut, dengan adanya proses fermentasi, roti dapat mengalami pengembangan yang cukup baik. Hamir jenis Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis hamir yang paling umum digunakan pada pembuatan roti. Waktu pembuatan fermentasi roti hanya 30 menit. Begitu pula untuk fermentasi roti berikutnya, hingga adonan roti benar-benar mengembang. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.